siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam, saudara. Bertemu kembali dengan saya, Petra Devpati Peluhi. Dan malam hari ini kita akan membaca kelanjutan dari Mazmur pasal 101. Kemarin kita sudah membaca dari ayat 1 sampai ayat 5. Hari ini kita akan menyelesaikan Mazmur pasal 101. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, meminta pimpinan Roh-Mu dalam pembacaan malam hari ini, supaya apa yang kami baca dapat kami mengerti. Kami bukan cuma melakukan rutinitas, tapi kami betul-betul bisa mendengar akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Di tengah-tengah kesibukan, kami boleh punya waktu duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Ke dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus, berkaryalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Amin. Baik, saudara, kita akan membaca kitab Mazmur pasal 101, ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua yang melakukan kejahatan. Sekali lagi, raja bernazar. Daud sebagai raja bernazar, saudara. Dia seperti kemarin, dia memilih-milih. Dia nggak mau dekat-dekat dengan orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Kenapa Daud begitu semangat sekali untuk selalu bisa dekat dengan Tuhan? Saudara, Daud adalah orang yang tertolak. Dan di kitab Mazmur, dia menulis bahwa sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi engkau tidak pernah menolak aku. Dia bilang begitu kepada Tuhan. Jadi Daud punya hubungan khusus dengan Tuhan. Karena itu dia ingin hidupnya semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu dia berusaha untuk membatasi lingkungannya. Dia serius dengan Tuhan. Dia gak mau diganggu sama orang yang bisa mengalihkan fokusnya daripada Tuhan. Dia mau cuma orang-orang yang di sekitarnya itu mendorong dia untuk tetap fokus, mendekat kepada, bahkan mendekat, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena itu Daud betul-betul serius dalam melihat lingkungannya. Dan saya kira begitu juga kita. Di akhir zaman ini, di mana keadaan tidak akan semakin lebih baik. Mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, cuma itulah pilihan kita. Karena siapapun, saudara, siapapun, tidak terkecuali, seorang hamba Tuhan pun bisa tergelincir dan jatuh menjauh daripada Tuhan kalau dia tidak memperhatikan lingkungannya. Karena itu mari kita melihat kepada Daud yang sangat memperhatikan lingkungannya. Dia ingin supaya lingkungannya mendorong dia semakin mengenal Tuhan. Dan semoga Tuhan menolong kita untuk
supaya bisa lingkungan kita mendorong kita lebih mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Biar kami bisa belajar dari Raja Daud yang sekalipun seorang raja, sekalipun nubuatannya sudah digenapi, dia tetap ingin lebih dekat kepadamu. Tolong kami Tuhan supaya semakin hari semakin kami rindu bisa mengenal Engkau lebih baik lagi, hidup lebih dekat lagi kepadamu, mengenal Engkau lebih intim lagi. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya jangan kami terhanyut, hilang, menjauh daripadamu. Tolong kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara, tetap semangat. Ingat, jagalah lingkunganmu, karena dia bisa membawa kita menjauh daripada Tuhan. Tetap semangat, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.